Indonesia itu nyumbang apa? Sing dia pari ya pari, sing jagung. Nah itu ada petugasnya. Sampai pari itu ada istilah noji, saya lupa bahasa Jepang itu. Jadi itu yang tadi hasil buminya orang Jawa, orang Indonesia itu dikumpulkan di Karangsari, ada gudangnya. Dikumpulkan di sana. Lah begitu tadi Jepang menyerah terus Belanda mau masuk lagi, ada perintah dari pejuang untuk supaya itu di bumi hanguskan, gudang itu dibakar sampai padi-padinya kebakar semua supaya jangan sampai digunakan Belanda begitu. Nah di situ bapak saya punya ide, loh kan padi itu kan bisa dimanfaatkan untuk pejuang kita, kenapa kok harus dihancurkan, dibakar? Akhirnya padi itu diselamatkan, ya memang akhirnya gudangnya aja yang dibakar. Nah dari padi itulah yang nantinya kayak seperti modal awal untuk membentuk dapur umum gitu lah. Tadi begitu Belanda masuk ke sini terus di jembatannya dirusak, itu kan cari siapa yang merusak dan sebagainya gitu, termasuk ya ada perlawanan gitulah. Nah itu yang ketangkep banyak, termasuk bapak saya yang nangkep itu, polisinya itu namanya ID. Jadi misalnya ide, tapi itu bahasa Belanda, singkatan Belanda, jadi saya nggak pahami. Nah, jadi kalau istilahnya dicekel di ide atau digowo maring ide gitu, itu berarti ditangkap oleh Belanda. Nah, kalau ditangkap di sana ya bukan disuguh makan ya, yang pentingnya itu disiksanya itu yang penting. Jadi ceritanya untuk menggambarkan siksaan Belanda itu, ya kalau bapak saya sih sampai itu tadi kayu kopi itu potong itu buat ngantemin gitu lah, bukti lah gampangannya gitu. Terus ada yang katanya kukunya dicabut pakai tang itulah, ya macam-macam. Nah sampai ya akhirnya bapak saya kan berhasil ya dikeluarkan, ya alhamdulillah gitu lah, masih diberi keselamatan itu. Konon sampai mau disembelih juga. Lah setelah bapak saya keluar dari tahanan tadi Belanda itu ada trauma. Traumanya apa? Ya kalau tadi kan kita di sini misalnya tahlilan ya, itu gampangnya gini, nek krungu suara gembreng-gembreng wong, apa meneh kok ya kaya nyuwun gitu, itu menimbulkan rasa trauma yang luar biasa, takut. Kenapa sampai begitu? Jadi di sana di tahanan Belanda itu kalau ya mungkin sore makin malam itu rasa takut makin mencekam. Malam sampai jam 12 malam itu wah takut banget. Kenapa? Si Belanda itu ngambil orang itu jam-jam segitu, misalnya gilirannya Bapak Rasio panggil itu malaikat maut yang manggil gampangnya, belum tentu kembali, nanti habis itu jadi almarhum gitu gampangannya. Nah begitu jam itu mendekati jam 9, 10 isine wong mimil saya sore dongong yo mbok apapun bisanya mbok persentase selamat atau apa itu tiap malam. Jadi suasana seperti tadi gembremenge wong donga niku mencekam sampai ketika beliau itu keluarkan dari tahanan itu, kalau mendengar yang mungkin kayak tadi itu ya bisa menimbulkan rasa ingatan ketakutan yang luar biasa mengenang peristiwa di dalam tahanan itu. Nah ya bukan hanya bapak saya yang ada banyak lah yang mengalami siksaan-siksaan seperti itu. Nah kemudian akhirnya kan Belanda walaupun dicegah supaya jangan sampai masuk ke sini, ya kita pemuda Indonesia waktu itu belum bisa menahan, sehingga mereka akhirnya bermarkas di Moga. Mungkin kalau dari Pak Koramil paham posisinya dulu di mana. Saya tanya-tanya itu ada dua informasi, ada di sekitar Pemandian, ada yang mengatakan lagi di sekitar SMP 1 gitu. Nah, mungkin ya benar semua, mungkin saking gede kantor ya gitu ya. Lah tadi kan jadi gini, apa yang terjadi di Gunung Sari, Karangsari dan sekitarnya itu tidak lepas dari peristiwa nasional kan ngoten. Lah waktu itu Indonesia memproklamasikan diri kan bunyinya Republik Indonesia. Jadi ada bisa jajah negara itu jadi republik, bisa jadi kerajaan, bisa serikat kayak Amerika Serikat, itu ada maknanya sendiri. Serikat itu berarti negara-negara kecil menjadi satu. Lah Belanda itu berusaha
mencegah supaya jangan sampai terbentuk republik yang kesatuan dulu, yang NKRI tadi, yang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi masih bagaimana caranya terpecah-pecah gitu. Nah, jadi perjuangan itu ada perjuangan fisik, ada juga diplomasi. Jadi dua itu harus berjalan bareng. Kalau fisik toh kita harus mengakui kemampuan kita sangat berat lah, untuk semata-mata mengusir Belanda itu berat. Nah tapi diplomasi saja tanpa ini juga nggak ada artinya. Orang tawar-menawar tapi tidak punya nilai tawar, tidak punya kekuatan di belakangnya untuk menawar, ya remeh gitu. Jadi kedua hal ini satu yang seimbang. Nah kemudian waktu itu kan negara-negara juga sudah mulai, yang terbentuknya PBB juga sudah ada, namanya masih yang United Nations itu, PBB sudah terbentuk, ada di situ. Terus banyak, ada beberapa negara yang mempunyai prakarsa untuk mengadakan perundingan. Bagaimana pihak Indonesia dengan pihak Belanda itu bisa berunding. Namanya perjanjian, terbentuklah namanya perjanjian Renville. Jadi Renville itu nama kapal. Jadi pihak Indonesia, pihak Belanda, kemudian ada penengah berunding di Renville, kapal Renville itu. Hasilnya Belanda itu mengakui Indonesia itu hanya di Jawa Tengah dan Jogja plus Sumatera. Jadi Indonesia dulu cuma segitu, yang namanya Republik Indonesia. Jadi daerah Jawa Barat itu sudah bukan Indonesia lagi, Jawa Timur sudah bukan Indonesia. Lah karena Indonesia juga dalam perjanjian itu, entah itu ikhlas ataupun mangkel atau apa, tapi sudah tanda tangan, sudah menyepakati. Akhirnya apa? Konsekuensinya adalah tentara Indonesia yang di luar Jawa Tengah, di Jogja itu harus ditarik masuk ke Jogja, karena ibu kotanya Republik Indonesia waktu itu ya Jogja itu. Akhirnya itulah yang terjadi di Jawa Barat itu kan ada divisi. Jadi yang Jawa Barat namanya divisi Siliwangi, Jawa Tengah itu Diponegoro, yang di Jawa Timur itu Brawijaya, misalnya gitu ya. Yang divisi Siliwangi itu harus hijrah ke Jogja. Itu atas inisiatif IACT, itu penengah PBB lah sudah itu mau. Nah pada waktu hijrah tadi, hijrah itu ya berbondong-bondong ya, tentara sama dan bawa keluarganya juga. Itu kan masih diurusi lah ya, diurusi oleh P3 dan PBB. Sehingga gimana prosesnya itu? Jadi ada yang naik kapal dari Jakarta, nanti turun di Rembang, terus dari Rembang diangkut truk atau apa masuk ke Jogja lah. Ada yang naik kereta juga ada. Nah gitu. Jadi waktu itu hijrah dari sana ke Bandung, dari Bandung ke Jogja nggak ada ceritanya, nggak ada peristiwa apapun yang menjadi cerita, itu gampangannya. Nah setelah mereka itu hijrah ke Jogja, ternyata kan si Belanda itu memang tujuan terakhir, tujuannya kan memang yang menghilangkan Indonesia lagi. Jadi mereka itu masih melakukan serangan ke Jogja. Di sisi lain juga pejuang-pejuang ada yang 1-2 kan melakukan perlawanan gitu. Sehingga akhirnya Belanda itu menyatakan perjanjian Renville sudah tidak berlaku lagi gitu loh. Nah sebaliknya dari pihak Indonesia juga gitu, ketika ada serangan-serangan dari Belanda, akhirnya menyatakan ya malah kebenaran nih. Kalau Belanda menyatakan sepihak tidak berlaku lagi perjanjian Renville, itu malah Indonesia malah senang gitu loh. Sehingga waktu itu Panglima tertingginya tentara Indonesia, Jenderal Sudirman, itu memerintahkan semua pejuang Indonesia itu kembali ke daerahnya masing-masing dan melanjutkan perjuangan di daerahnya masing-masing. Sehingga tadi tentara Siliwangi yang sudah di Jogja harus kembali ke Bandung lagi, ke Jawa Barat. Cuman ada bedanya. Tadi waktu dari Jakarta, dari Jawa Barat ke Jogja kan ada yang ngurusi. Tadi yang mbak kapal, mbak sepur, itu kan naik train atau dan lain. Ketika balik ke sana itu kan posisinya kayak ya keputusan sendiri. Artinya karena mutungi gitu loh, karena ngambek keputusan perjanjian yang dilanggar gitu. Sehingga kembalinya ke sana itu nggak ada yang ngurusi, bukan difasilitasi PBB lagi. Sehingga mereka itu dari sana ke sana jalan kaki. Dari jarak sejauh itu mereka menempuh dengan jalan kaki. Rutenya mana? Rutenya ya daerah-daerah pegunungan, dan termasuk lewat daerah sini, Gunung
Sari di Rawamangu ya deretan kalau mungkin kesananya di Lempeng atau apa gitu lah, panjang punggung lereng Gunung Slamet begitu. Dan mereka itu orang yang ya boleh dikatakan kelaparan, pakaian saja mungkin satu dipakai berhari-hari atau berminggu-minggu, mungkin nggak pernah mandi, ya seperti itu gambarannya. Jadi kemudian jalan mereka itu kan bukan jalan santai ya, mereka harus menghindari juga sewaktu-waktu disergap oleh Belanda begitu. Jadi pernah suatu saat tentara itu masuk ke daerah Gunung Sari, begitu lihat ada ayam punya siapa nggak tahu, pegang jadi sembelih misalnya, kambing ada dipotong terus sampai ambil jeruk buah-buahan gitu ya. Itulah yang menimbulkan pemikiran, waduh mereka gimana, tadi bukannya menyalahkan, memaklumi memang keadaannya seperti itu, tapi bagaimana sebagai masyarakat di sini di sekitarnya yang dilewati itu menyikapi hal semacam itu. Nah disitulah muncul kemudian terbentuknya dapur umum. Nah kemudian bapak saya itu tadi yang itu loh, tadi kan bapak saya pernah ditangkap pertama ya, yang tadi disiksa, dipukulin dan lain-lain itu kan yo cara wong biasanya remek gitu lah dalamnya. Tapi memaksakan diri untuk sampai lurah-lurah yang bagian bawah ya, kayak Karangsari ke bawah itu ditemui satu persatu, diberi pemahaman pengertian bahwa namanya berjuang itu tidak harus dalam bentuk mengangkat senjata, mendukung mereka-mereka yang berjuang di depan. Jadi istilahnya di depan itu di front, berjuang di front itu juga merupakan satu perjuangan tersendiri. Nah keliling gitu mereka terketuk ya, itulah ada yang memberi bantuan beras atau apa kirim ke sini kan. Kemudian makanya di sini akhirnya terbentuk dapur umum. Dapur umum itu ada dua, satu yang khusus, jadi komandan dan anak buah itulah, yang anak buah kalau nggak salah itu mungkin di barat itu mungkin di itu bekas Pak Lurah Bahwi itu ada di sana. Nah yang komandannya di sini. Nah kalau yang tadi yang sumbangan dari desa-desa lain itu untuk menjamu anak buah tadi yang posisinya itu di bekas rumahnya Pak Lurah dulu, Mbah Wi itu. Lalu itu dari apa itu dana sumbangan lah gampangnya. Nah untuk yang di sini yang untuk komandan itu alhamdulillah itu hasil dari Mbah Patmo dan Mbah Persis sendiri. Jadi Mbah itu punya berupa jagung, beras atau apapun, atau ya ayam atau apapun itu dari punyanya sendirilah gampangnya gitu. Nah di samping itu zaman seperti itu orang ngungsi juga banyak. Jadi orang-orang dari daerah bawah kota, dari Pemalang kota, dari Tegal, dari Pekalongan, tapi ada yang kesini. Ya kadang-kadang sebenarnya orang yang di sini ya bapak ibu saya juga bertanya-tanya, ini benar pengungsi atau bukan? Ya orang kan bisa saja iya dan tidak, tapi ya gimana lagi, udah sampai sini ngaku, misalnya ngaku dari Pekalongan, saya wali kota Pekalongan atau apa ya udah akhirnya di sini ya dijamulah gampangnya gitu. Ada yang dari Tegal ngaku wali kota Tegal, ya walaupun nggak tahu ini benar apa enggaknya, tapi ya udah, ya banyaklah orang-orang yang seperti itu datang ke sini dari bawah, terus ya sebagai pengungsi, terus akhirnya ya diopeni lah di sini. Nah, yang tadi seperti tadi apa? Jadi di samping tadi membuka dapur umum yang jadi gini, waktu itu pernah sebelum resmi ada dapur umum itu ada rombongan banyak banget tentara datang ke sini. Jadi di sepanjang jalan itu sudah ya ada buah-buahan, ada apa, ada protein, ada jagung itu diambil. Jadi nyampe ke sini ada yang orang lagi megang ayam sudah dipotong, minta dimasak. Masak ini dimasak ini. Terus lihat air mandi, terus apa itu ada yang masih hidup dikejar-kejar, dipegang mau dipotong ya gitu, pokoknya itulah. Itu ya karena memang lapar, capek dan sebagainya. Nah setelah terbentuk dapur umum itu ya bukannya tanpa resiko. Setelah terbentuk dapur umum bapak saya ditangkap 2 kali.
ya karena kaitan dengan dapur umum tadi. Tapi ya alhamdulillah ya intinya Tuhan melindungi, akhirnya masih bisa bebas lah. Nah, selain menyelenggarakan dapur umum yang kaitannya dengan akomodasi, juga mengatur bagaimana mereka itu tidak sampai kepergok dengan patroli Belanda. Jadi tentara itu berjalan tidak mesti hanya tentara bawa senjata, itu enggak, bisa juga mereka bawa keluarga, ada anak, ada istri, atau pengungsi-pengungsi yang ikut bondong-bondong jalan. Jadi kalau mereka sampai ketemu Belanda dan bertempur, kasihan yang warga-warga sipil tadi itu loh, seperti anak-anak, perempuan-perempuan itu tadi. Makanya diusahakan supaya mereka itu jangan sampai terpergok dalam kondisi nggak siap. Nah, disitulah juga fungsi dari, ya boleh dikatakan mata-mata tadi informan. Jadi banyak orang yang misalnya kan tadi markas Belanda itu ada di Moga, ada Cina, kalau nggak salah namanya Iba atau apa lupa. Cina itu dekat dengan Belanda, tapi dia itu jadi membaca gerak-gerik Belanda, nguping lah gampangannya. Begitu nanti dengar bahwa Belanda misalnya besok mau mengadakan patroli ke selatan gitu, orang itu langsung nyuruh orang kurir untuk ke sini, ngabari bahwa besok Belanda ada gerakan ke selatan. Dan di sini menyesuaikan, pertama mencegat itu tadi namanya evakuasi itu tadi orang-orang dari divisi Siliwangi yang mau kembali ke sana itu evakuasi beserta pengungsinya itu dikabarkan untuk menunda dulu, jangan masuk desa Gunung Sari misalnya, tunda sehari sampai Belandanya nanti kembali gitu. Terus di samping itu juga ngatur tadi pemuda atau siapa yang Belanda itu kan bawa yang pejuang Indonesia itu bawa perlengkapan perang, entah itu ya senapan, bedil atau apapun itu nanti yang membawakan itu para pemuda, orang-orang kita. Jadi estafet, misalnya dari sini nanti dibawa panggul ya sampai ke Jurangmangu, nanti ganti orang ke Gambuan terus ke barat gitulah. Itu juga diatur. Jadi yang diatur itu bukan hanya kaitan tadi mengumpulkan bahan makanan, bahan umum, tapi juga mencari informasi, juga seperti tadi siapa yang membawakan peralatan seperti itu. Jadi itu intinya ada perjuangan-perjuangan yang tidak kelihatan di permukaan. Nah, kemudian setelah perjuangan salah satu yang jadi korban itu adalah kakak kandung dari ibu saya, namanya Mbah Suwardi. Mbah Suwardi itu mirip-mirip Patimura. Kalau di pelajaran sekolah dulu yang namanya Patimura itu kan di Aceh itu, berjuangnya itu Bololondo. Begitu diberi kepercayaan, dikasih senjatanya dikasih ke ini pejuang lah namanya gitu. Nah itu Mbak Suwardi itu mirip seperti itu. Dia tadinya berjuang, kemudian dikejar-kejar Belanda, ketangkep. Setelah ketangkep terus malah dijadikan tentara, ditugaskan di Berlik. Di sana karena dipercaya diberi senjatanya disembunyikan di daerah Karangsari Kulon. Di situ ya tengah sawah ya itu, tapi lama-lama kecium akhirnya itu jadi dipaksa menunjukkan di mana tempatnya. Nah keluarga itu waktu itu begitu tahu bahwa beliau itu berjuang terus ditangkap lagi oleh Belanda, itu gampangnya sudah tidak berharap untuk bisa selamat. Jadi akhirnya doanya begini, kalaupun harus dipundut, bahasanya ya diambil kembali gitu, mohon ya jangan disiksa gitu lah. Jadi akhirnya keluarga pun doanya itu sudah mudah-mudahan tidak sampai disiksa, akhirnya kayak gitu. Nah itu ya memang akhirnya seperti itu. Begitu beliau itu menunjukkan tempat beliau menyembunyikan senjata, ya ditembak di situ. Jadi ditembak saja itu sudah kebaikan, artinya nggak disiksa yang mengerikan gitu. Nah kemudian dari perjalanan waktu akhirnya Indonesia itu benar-benar bebas dari Belanda itu tahun 49. Jadi di mana pada waktu itu
ada perjanjian terakhir di perjanjian konferensi meja bundar, di mana Belanda akhirnya ditekan oleh berbagai negara, akhirnya mereka ya mau nggak mau akhirnya melepaskan Indonesia dan menyatakan bahwa Indonesia berdaulat begitu. Nah, tadi untuk mencapai Indonesia berdaulat itu ya perjuangannya tadi antara perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi itu. Nah, jadi itu tadi ya sekitar yang kaitannya dengan Belanda. Nah, setelah itu ya namanya Indonesia masih awal, ibaratnya anak baru lahir, baru ya merdeka itu kan pergolakan banyak banget ya, sampai ada DI misalnya, kan imbasnya juga sampai ke sini. Nah itu termasuk rumah ini juga ya sempat nyicipi dijarah oleh si DI tadi, sempat ada bekas-bekasnya itu yang bekas tembakan-tembakan yang DI nyerbu gitu. Kemudian habis itu ada lagi peristiwa HO Hongrudin. Nah cuman Hongrudin itu hanya terjadi di Gunung Sari dan sekitarnya. Kalau saya nanya-nanya di daerah bawah nggak ada Hongrudin karena di sana tidak ada masalah dengan air. Jadi HO itu hanya terjadi di daerah yang tidak punya sumber mata air, tidak punya sumur, tidak punya tuk, tidak punya sungai. Nah waktu itu ada kemarau panjang banget sampai akhirnya menimbulkan bencana. Nah kalau itu terjadi zaman sekarang, ada beras bulog, ada bantuan BLT, ada bantuan mengek yang mungkin sudah teratasi. Tapi karena waktu itu boro-boro lah pemerintah pusat sampai dengar ke sini ya itulah makanya korbannya banyak banget. Konon kalau sekarang kan kita lihat di rumah ini boleh dikatakan nggak punya tetangga. Konon katanya dulu sebenarnya ada beberapa tetangga tapi kena bencana HO itu meninggal banyak sampai rumahnya sampai habis lah makanannya gitu. Nah ya waktu itu ya akhirnya yang dari pihak keluarga sini juga sebisanya itu ya orang kacang apa itu misalnya motong kambing satu bajunya diakai dan baginya gampang lu angkai gitu ya akhirnya gitu dijalankan yang seperti itu hanya untuk sekedar membantu orang-orang sekitarnya. Sebenarnya mungkin kalau detail ceritanya banyak tapi barangkali nanti jadi panjang banget ya mungkin itu barangkali nanti ada yang tertarik ingin menanyakan apa ya monggo, mudah-mudahan saya itu kebetulan ibu saya tadi suka cerita suatu saat pas sekitar tahun 90-an saya punya kerentek loh kenapa ini nggak ditulis gitu, saya tulis coret-coretan. Nah itu makanya saya agak sedikit bisa cerita kembali itu karena itu jadi ya cerita ibu saya, kemudian saya punya inisiatif untuk nulis. Nah sehingga saya ya beginilah bisa sekedar dongeng sedikit-sedikit gitu. Itu gambaran kalau ingin tahu tentang rumah ini. Jadi intinya yang berjuang itu banyak, cuman kebetulan alhamdulillah bekas yang masih terlihat situsnya masih terlihat itu rumah ini gitu. Makanya terus tadi yang mengatakan ini rumah juang itu bukan dari pihak keluarga, oh kita dari macam bukan, kemudian dari saudara yang di luar itu punya inisiatif mencetuskan nama rumah juang itu bukan dari kami gitu. Begitu. Nah, ya doa kami sih mudah-mudahan beliau-beliau siapapun yang dulu berjuang untuk bangsa dan negara ini perjuangannya diridhoi, kemudian apa yang kita terima sekarang ini diberkahi, dirahmati, bisa menjadi apa ya kenikmatan bagi kita semua gitu. Saya rasa mungkin cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.